فاتحة أن الله يقطع علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita pada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 81. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala min ghoraibil qisasi. Wa min gharaibi ma hadatsa li ba'di sahabati anna ahadahum asabathu janabatun fatamarraqa biturabi bi jami'i jasadihi fa akhbara an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhahika alaihi salam wa qala lah in kana sa'idu lakafika. Wa min ghoraibil qasas. Wa min ghoraibil qasas, di antara kisah yang sangat mengesankan atau min ghoraibil qasas, di antara kisah yang sangat mengesankan atau mengagumkan lah. Maksudnya kisah yang berkenaan gitu, bukan kisah para nabi, bukan kisah mengenai tayamum gitu. Jadi setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat apabila enggak ada air, apabila tidak ada air atau ada air tetapi bahaya memakai air, maka diperbolehkan tayamum gitu, sebagai ganti daripada wudu atau mandi. Sebagai ganti daripada wudu dan mandi, supaya bisa tetap melaksanakan sholat. Jadi sebagai sesuatu yang membolehkan sholat, yaitu gantinya adalah tayamum, baik itu wudu atau mandi. Nah, setelah turunnya ayat maka terjadi peristiwa di mana sahabat dalam perjalanan ada salah seorang di antara mereka yang junub, di tengah perjalanan junub, mimpi atau lain sebagainya. Maka yang junub ini saat bangun mau sholat subuh,
bertanya gitu, nggak ada air bagaimana ini? Harus tayamum. Apa yang dilakukan? Yaitu apa? Yang junub ini tayamumnya itu dengan berguling-guling lah ya di atas tanah gitu. Dia kira kalau tayamum ganti daripada mandi, nah itu beda dengan tayamum ganti daripada apa? Wudu. Kalau wudu kan tayamum itu hanya mengusap muka dan tangan gitu. Kalau ganti mandi mungkin semua badan gitu. Nah ini yang terjadi. Wa min ghuraibi ma hadatsa li ba'di sahabati anna ahadahum asabathu janabah. Di antara kisah yang kalau kita bilang lain yang lucu lah ya. Di antara kisah yang lucu yang terjadi sebagian sahabat, salah satu di antara mereka asabathu janabatun, terkena janabah. Artinya janabah salah satu penyebab wajibnya mandi itu janabah. Keluar mani. Maka tamarraqa biturab. Maka sahabat tersebut ya berguling-guling di mana? Ya, di tanah. Bi jami'i jasadihi dengan semua badannya itu. Jadi mengusap semua badan menggunakan debu gitu ya. Fa akhbara an dzalika Rasulullah gitu ya. Maka peristiwa itu diberitahu gitu. Peristiwa itu diberitahu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dhahika. Rasulullah tertawa gitu. Nah, ini kan lucu kan, yang menyebabkan orang tertawa kan lucu. Makanya tadi kan judulnya di antara kisah yang lucu. Sehingga Rasulullah sendiri mendengarnya ketawa gitu. Ada orang tayamum dengan cara apa? Guling-guling di tanah. Ya, dianggap kalau tayamum sebagai ganti mandi beda gitu dengan tayamum pengganti daripada apa? Wudu. Rasulullah dhahika, tertawa. Jadi yang namanya tertawa itu nggak dilarang gitu ya. Kalau memang tertawa yang tidak dibuat-buat itu. Ini kan nggak dibuat-buat nih. Nah kan biasa orang membuat orang tertawa gitu kan, berarti nyari-nyari gitu sesuatu yang membuat orang tertawa. Kalau itu kan namanya dibuat-buat. Nah itu yang dilarang, tertawa seperti itu. Kalau ini memang benar-benar terjadi kan. Jadi sahabat itu memang benar-benar begitu, memang benar-benar dilakukan guling-guling gitu. Karena belum tahu. Rasulullah mendengar tertawa. Kemudian apa kata Nabi? Waqalalah, kata Nabi kepada sahabat yang berguling-guling itu, in kana sa'idu lakafika gitu. In kana sa'idu lakafika. Jika memang itu adalah debu, sa'id itu. Sa'id itu debu. Sa'idan thayyiba. Lakafika, cukup bagimu. Nah, cukup bagimu apa? Cukup bagimu mengusap itu, menyapu muka dan tangan, udah cukup, nggak perlu berguling-guling gitu ya. Jadi sama aja kaifiat itu, kaifiat tayamum pengganti wudu dengan tayamum pengganti mandi itu sama saja dengan cara apa? Menyapu muka dan tangan. Nah, Rasulullah menggambarkan atau menerangkan kata Nabi apa yang cukup itu. Wa daraba bikafaihi. Nah, Nabi sambil mencontohkan itu dengan memukul menggunakan kedua telapak tangan. Wa daraba bikafaihi. Gini kata Rasulullah. Ya, ilal ardi, mukul ke bumi ya, maksudnya memukul apa namanya debu. Suma nafakha fihima. Nah, angkat, nah, kemudian Rasul tiup ya. Tiup ya, maksudnya agar supaya debu yang kasar-kasar itu ya apa itu rontok gitu ya, tiup. Nah, tinggal yang halus-halus yang nempel di kedua telapak tangan, barulah beliau itu masaha wajhahu ya, menyapu apa? Kedua mukanya. Wa ba'dha zira'ihi. Nah, kemudian menepuk lagi kedua belah telapak tangan untuk menyapu kedua tangannya, itu zira'ihi, kedua tangan.
Nah itu kan berarti sama aja seperti tayamum pengganti wudhu. Padahal itu adalah pengganti daripada apa? Mandi. Rawal Imam Al-Bukhari an Abdurrahman ibni Abza anna rajulan ata Umar, itu terjadi waktu zaman Rasulullah. Nah kemudian setelah Rasulullah wafat terjadi pada waktu zaman Umar. Rawal Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Abza. Anna rajulan, kata Abdurrahman bin Abza, tentu di sini ada sanad. Rawal Imam Al-Bukhari an gitu, an ini enggak langsung dari Bukhari ke Abdurrahman. Ya. Dari bisanadihi an Abza anna rajulan ata Umar, ada seorang datang ke Umar gitu waktu zaman Umar. Karena Umar waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Faqala, kata orang itu, ini ajnabtu walam ajid ma'an. Kata orang itu bertanya kepada Umar, saya junub. Ini ajnabtu, saya junub. Ya. Walam ajid ma'an, mau mandi enggak ada air. Faqala lah, kata Umar kepadanya, pada orang yang junub tadi enggak ada air, mau mandi, la tusalli, jangan kamu sholat, kata Umar, ya. La tusalli, jangan sholat. Faqala Ammar, ama tazkuru ya Amirul Mukminin id ana wa anta fi sariyatin fa asabatna janabatun lam najidil ma'a fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama aktu fiturab ay marragtu jasadi kullihi biturab, marragtu jasadi kullahu biturab wa shallaitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika an tadriba biyadaikal arda summa tanfuhu summa masaha bihima wajhaka wa kafaika. Saya ulangi, terjadi pada waktu zaman Sayyidina Umar. Ada seseorang ya berkata kepada Umar, saya junub, wajib mandi, sedangkan saya enggak menjumpai air. Kata Umar kepadanya, jangan kamu sholat, jangan kamu sholat. Artinya jangan kamu sholat, walaupun kamu tayamum masih enggak boleh sholat gitu ya. Jadi tayamumnya, Umar masih menganggap tayamumnya gantinya orang mandi junub, yaitu dengan cara apa? Berguling-guling. Untung ada Ammar bin Yasir, ada Ammar bin Yasir, ada Ammar sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Apa kata Ammar kepada Umar? Ama tazkuru ya Amirul Mukminin, apa kamu enggak ingat gitu? Apakah kamu tidak ingat wahai Amirul Mukminin Umar? Id ana wa anta fi sariyah, ketika saya, kata Ammar, ketika saya dan engkau wahai Umar ada dalam satu peperangan ya. Sariyah itu peperangan di mana Rasulullah enggak ngikut. Ya kalau Rasulullah ngikut, yang memimpin perang Rasulullah namanya ghazwah. Kalau Rasulullah enggak ngikut ya, suruh sahabat yang lain yang jadi pemimpin perang, namanya apa? Sariyah. Kata Ammar bin Yasir, wahai Umar, apa kamu enggak ingat dulu ketika saya dan engkau sama-sama dalam satu ya peperangan di tengah jalan. Fa asabatna janabatun. Di tengah jalan itu dulu aku terkena junub. Lam najidil ma, enggak ada air mau mandi. Ya. Kita terkena junub sehingga kita wajib mandi, itu kita ini. Amma anta falam tusalli, ya. Amma anta, adapun engkau wahai Umar, kamu enggak sholat ya. Jadi menurut Umar, orang yang junub itu enggak
Nah, orang yang terkena junub nggak ada mandi, nggak ada gantinya lah gitu, nggak ada gantinya. Tunggu dulu kapan nanti kalau udah ada air baru mandi baru sholat gitu. Nah, jadi yang boleh sholat tuh kalau batal wudu gitu. Kalau terkena junub nggak boleh sholat, ya. Nggak boleh sholat. Jadi tayamum pun nggak boleh gitulah. Tayamum pun nggak boleh. Harus nunggu nanti kalau udah ada air baru mandi baru boleh sholat. Adapun engkau wahai Umar, waktu itu nggak sholat, ya, karena nggak ada air. Wa amma ana, kata Ammar, adapun saya waktu itu saya apa itu tadi? Saya guling-guling. Ya, jadi ini yang guling-guling namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kalau saya guling-guling. Kalau engkau wahai Umar waktu itu lebih memilih tidak sholat lah, lebih memilih tidak sholat sama sekali. Adapun saya, kata Ammar, waktu itu berguling-guling di atas debu. Tuh tama'aktu itu artinya marrabtu jasadi kullahu biturab. Marrabtu artinya aku peperin lah, ya, semua badanku dengan debu. Wa shalla itu dan aku sholat. Sedangkan engkau lebih memilih tidak sholat sama sekali. Faqala Rasulullah. Nah, pada waktu itu ada Rasulullah, ya, kata Ammar. Apa kata Rasulullah? Nah, ini tadi, innama yakfika gitu, wahai Ammar gitu. Wahai Ammar, kalau kamu mau sholat sedangkan kamu junub, nggak perlu kamu peperin debu di badan. Cukup kamu apa? Kamu tayamum seperti biasa itu, ya. Antadriba biadaikal arm, ya. Kamu pukul, ya, melalui kedua telapak tanganmu akan tanah atau debu, sumatan kuhu, kemudian angkat itu tangan, tiup dulu, ya, agar supaya debu-debu yang kasar-kasar itu pada jatuh. Maka yang nempel di kedua telapak tangan kamu gunakan untuk mengusap, membasuh wajhaka mukamu, wakapaika dan kedua tanganmu. Nah, ini peristiwa kedua terjadi pada waktu zaman Sayyidina Umar, ya. Baik. Warawa Abu Dawud, ada lagi hadis ketiga riwayat Abu Dawud an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah pun salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kharajna fi safarin. Kalau yang tadi kan Ammar, kalau ini siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, kami, ya, kita ini pernah, ya, pergi jauh safar. Fa asaba rajulun minna hajarun. Salah satu di antara kami yang ketika itu sedang di tengah perjalanan beristirahat terkena batu. Asaba rajulan minna hajarun. Ada batu, ya, gelinding itu, ada batu gelinding terkena salah seorang di antara kami. Terkena pirosihi, ya, terkena di mana? Terkena kepalanya, ya. Salah satu di antara kami itu lagi istirahat di tengah perjalanan, ada batu, mungkin tidurnya di pinggir gunung lah gitu, ya. Ada batu gelinding, ya, turun dari gunung, akhirnya batu itu mengenai kepala gitu salah seorang di antara kami yang sedang tidur gitu, ya. Sehingga kepalanya apa? Luka. Fahtalama. Maka sahabat tadi itu yang kepalanya luka, apa itu? Ihtalama, ya. Ihtalama artinya ngimpi, ya. Ngimpi, nah, sehingga wajib mandi. Nah, sedangkan kepalanya kenapa tadi? Batu, luka. Fasa'ala ashabahu, maka bangun sahabat yang kepalanya luka ini yang wajib mandi bertanya kepada teman-teman yang lain gitu. Hal tajiduna li rukhsatan pitayamum gitu. Apakah, ya, kamu jumpai bagiku rukhsah untuk tayamum gitu. Tayamum sebagai ganti daripada apa? Mandikan selama itu yang
diketahui tayamum ganti wudhu. Nah, selama itu yang diketahui oleh sahabat tayamum ganti wudhu. Sedangkan saya ini wajib mandi gitu. Boleh nggak tuh saya tayamum sebagai ganti daripada mandi? Sebab kepala saya apa ya? Nah gitu. Ini bukan karena nggak ada air gitu. Bukan karena nggak ada air. Kalau yang tadi kan tuh yang orang guling-guling emang nggak ada apa? Mau mandi nggak ada air, sehingga guling-guling. Kalau ini air ada gitu, air ada, tetapi kepalanya apa? Luka. Jadi sahabat yang mau mandi ini bertanya, boleh nggak gitu? Boleh nggak saya tayamum saja sebagai ganti daripada mandi? Air ada kalau ini nih. Kalau yang tadi kan air sama sekali tidak ada. Kalau ini air ada, cuman kepalanya luka. Nanya kepada yang lain, boleh nggak saya tayamum? Nggak usah pakai mandi, sebab saya ini luka, kepala saya nggak boleh pakai air. Faqalu, maka teman-teman yang ditanya itu mengatakan apa? Manajidu laka rukhsatan wa anta takdiru alal ma. Nah, kata teman-teman yang lain, kami tidak mendapatkan rukhsah, maksudnya keringanan. Wa anta takdir alma, selama ada air. Selama ada air nggak ada apa rukhsah ya. Jadi yang ada rukhsah itu dengan tayamum kalau nggak ada. Nah, ini kan air ada. Kenapa kamu tayamum? Nah ya. Fakta salah, maka orang itu yang luka tadi kena sahabat bilang yang lain katanya nggak ada rukhsah, mesti mandi. Ya, akhirnya dia mandi. Pamata. Ya. Maka sahabat tersebut yang luka tadi meninggal dengan sebab dia mandi meninggal dunia. Falamma qadimna ala Rasulillah. Nah, ketika kami sampai, kan tadi di perjalanan. Sampai di Madinah jumpa Rasulullah. Nah, maka sahabat tadi menceritakan itu apa yang terjadi di tengah perjalanan. Ya. Jadi kata mereka, salah seorang di antara kami lagi tidur, palanya terkena batu, palanya luka. Nah, sahabat tadi ngimpi gitu, sehingga wajib mandi. Kami mengatakan kamu mesti mandi gitu ya. Karena tayamum itu menurut mereka ganti wudhu. Kalau ini kan bukan wudhu, ya harus mandi. Mau tidak mau harus mandi. Karena ada apa? Ada air, ya. Itu ya. Akhirnya sahabat itu mengisahkan hal ini, peristiwa ini pada Rasulullah. Akhirnya sahabat tadi, ya Rasulullah meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tadi? Kata Nabi, qataluhu. Arti qataluhu, mereka itu engkau itu membunuh temanmu. Qataluhu, kamu itu membunuh temanmu. Qatalahumullah, orang yang membunuh nanti dia akan dibunuh oleh Allah gitu ya. Ya. Siapa itu yang membunuh? Yang tadi tuh yang bilang kamu nggak ada keringanan, kamu harus mandi gitu. Nah, padahal kan mereka belum tahu. Jadi kalau mau belum tahu jangan ditanya, jangan apa ya? Belum tahu ditanya jangan jawab gitu. Ini kan dijawab kan, belum tahu hukumnya langsung jawab. Kamu nggak boleh mandi, kamu nggak boleh tayamum, harus mandi. Karena tayamum itu hanya ganti untuk apa? Wudu. Kamu bunuh temanmu. Allah sa'alu, kenapa nggak nanya gitu? Harusnya apa? Kalau ditanya belum tahu jawabannya, jangan langsung jawab. Tanya dulu kepada yang tahu. Ya. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Ya. Kenapa nggak nanya kalau memang belum tahu? Ya. Jadi kalau nggak ditanya belum tahu, jangan jawab, tanya dulu ya kepada yang tahu gitu. Setelah itu baru jawab gitu. Fa inna syifa al-ayyi as-su'alu. Inna masu'al, hanya saja obat nih. Obat orang yang jahil gitu. Obatnya orang yang tidak tahu apaan. Ya.
Kalau obatnya orang sakit kan obat gitu. Kalau obatnya orang bodoh apa? Nanya. Ya. Obatnya orang bodoh apa? Nanya. Itu. Innama syifa al jahili ayas'ala ahlal ilmi. Ya. Jadi apa tadi? Obatnya itu sembuh. Obat sembuhnya orang bodoh apaan? Menanya orang yang tahu, artinya menanya ulama. Ya. Innama yakfihi ayatayammam. Cukup bagi yang luka tadi itu kalau memang bahaya mandi kena air, cukup dia tayammum. Wa yaqsiba ala jurhihi khirqatan. Ya. Cukup baginya ya, yaksib. Artinya yaksib itu pakai perban. Yaksib itu bungkus ala jurhihi di atas lukanya khirqatan. Ya, dibungkus pakai kain gitu. Lukanya itu dibungkus pakai kain ya. Jadi summa yamsahu 'alaiha, kemudian menyapu ya di atas kain itu akan debu ya. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan memandikan semua badannya yang tidak luka ya. Nah, itu caranya apa itu tadi? Caranya tayamum bagi orang yang badannya apa? Luka ya. Jadi beda antara orang wajib mandi karena nggak ada air sama sekali. Kalau yang tadi itu nggak ada air sama sekali, mau mandi junub. Nah itu tayamum. Tayamumnya ya udah seperti tayamumnya pengganti apa? Wudu. Saya ulangi ya. Tayamum seperti tayamum pengganti wudu. Kalau memang mau mandi nggak ada air apa? Sama sekali nggak ada air sama sekali. Mau mandi junub caranya apa? Tayamumnya itu sama seperti tayamum biasa gitu. Itu kalau memang mau mandi nggak ada air sama sekali, nggak ada apa? Air sama sekali. Tetapi kalau umpamanya air ada gitu, air apa? Air ada, cuman kalau mau pakai bahaya itu tuh beda gitu. Nih kayaknya pada ngantuk semua nih. Ya, sebab saya ajak ngomong kagak ada yang nyaut gitu. Kalau saya ajak ngomong nggak ada yang nyaut kan berarti pada ngantuk. Jadi kalau ngantuk saya ulangi, ya, buat apa ngaji nggak paham kan gitu. Jadi beda tayamum antara orang hebat. Orang mau mandi wajib mandi kan, orang terkena junub wajib mandi. Ya. Mau apa? Mau mandi nggak ada air sama sekali gitu. Nggak ada air sama. Nah, gimana caranya mau sholat sedangkan dia punya junub? Caranya tayamum. Tayamumnya gimana? Seperti tayamum biasa. Ya. Seperti tayamum pengganti wudu, ya. Menyapu kepala, tangan, walaupun itu ganti daripada apa? Mandi kalau memang nggak ada air sama sekali gitu. Saya ke sono-sono lagi gitu. Ya. Kalau memang dengan sebab tidak ada air sama sekali. Adapun bagi orang yang junub sedangkan ada air, kalau yang tadi kan nggak ada air. Air ada. Cuman ya badannya luka. Nah, berarti kan nggak boleh kena air gitu. Bukan karena air nggak ada, air ada. Cuman kalau mandi ya terkena luka bahaya gitu. Nah ini lain dengan tayamumnya karena nggak ada air sama sekali, beda. Ya, tetap mandi itu. Cuman yang jurusan lukanya itu jangan diapain. Nah gitu. Ya, jadi badan yang tidak emang badan semuanya luka. Nah, kalau yang tadi kan badannya yang luka apa itu tadi? Kepala. Jadi kepala yang luka itu diperban kata Nabi. Kalau memang ya perlu diperban. Ya. Mandi seperti biasa mandi. Artinya semua anggota badan yang tidak luka dimandiin biasa pakai air, kan air ada. Yang enggak dimandiin yang mana itu? Oh, yang tidak dimandiin
Yang luka aja, basuh aja gitu, nggak usah dibasuh aja di atas perbannya. Yang lain itu yang tidak apa? Yang tidak luka tetap mandi seperti biasa. Dan tayamum. Nah, ya. Tayamum. Jadi tayamum juga apa juga? Mandi juga. Tayamum itu pengganti daripada apa nih? Yang kepala yang luka. Kalau memang lukanya di kepala. Ya kalau di tangan di tangan. Nah, yang lain itu tetap mandi. Nah, mandinya ini tayamumnya ini kapan? Cuman Nabi nggak nerangin. Ya. Nah, ulama tayamumnya ini boleh sebelumnya mandi tayamum dulu gitu. Tayamum seperti biasa, muka sama tangan seperti biasa seperti yang tadi. Boleh tayamum duluan, setelah itu baru apa? Mandi. Atau mandi dulu kemudian tayamumnya belakangan. Nah, itu boleh ya. Karena orang mandi itu nggak ada tartib. Ya. Orang mandi kan nggak ada tartib. Ente mau mandiin kepala dulu boleh, tangan boleh, kaki boleh, asalkan semua badan kena apa? Air. Nah, oleh kena mandi tidak wajib tartib, maka tayamumnya boleh duluan, mandi belakangan, boleh mandi duluan, tayamumnya belakangan. Nah, itu kalau tayamum ada air tapi luka atau bahaya. Mandi. Nah, sekarang kalau bukannya mandi nih, ya, anggota mau uduk, ya, air ada, tapi salah satu anggota uduk apa ada apanya? Luka. Kalau yang tadi kan mandi, wajib mandi, ya. Kalau ini bukan wajib mandi, wajib uduk karena udah batal uduk. Salah satu anggota uduk ada luka. Nah, seperti yang tadi, ya. Jadi bukan tayamum saja, enggak, tetap wudu, tetap wudu, ya. Nah, kemudian yang luka itu apa? Ya, seperti yang tadi, yang sudah diusap, ya. Jadi tayamum itu sebagai pengganti dari apa tuh? Nah, dari anggota yang luka itu, ya. Ya, tetap wudu pakai air, yang tidak luka kenain air, tayamum pula. Ya, pengganti daripada anggota yang luka yang tidak terkena air wudu. Cuman bedanya kalau wudu wajib tartib. Kan wajib tartib kan? Muka duluan, setelah itu tangan, habis tangan membasuh kepala, setelah kepala apa? Kaki. Nah, artinya tartib di sini lihat luka itu di mana adanya gitu. Tangan umpamanya, orang mau wudu. Di tangan ada luka, ya, ada perban. Nah, tayamumnya saat mencuci tangan yang ada lukanya itu, ya, tangan kanan umpamanya gitu. Muka biasa orang wudu. Kemudian tangan tetap dicuci, tangan kanan dicuci. Nah, yang jurusan luka dia apa tadi? Diusap, ya. Nah, sebelum melanjutkan tangan kiri, tayamum dulu tuh, ya. Tayamum dulu. Setelah tayamum buat pengganti ya luka yang di tangan, baru dia lanjutin baru apa? Melanjutkan apa? Ya, tangan kiri, maksudnya wudu tangan kiri sampai selesai. Jadi bedanya kalau wudu itu tayamumnya itu kapan? Tayamumnya saat sampai ke anggota yang luka. Ya, gitu. Jadi nggak boleh tayamum belakangan. Ya, pada waktu itu harus tayamum dulu baru dilanjutin wudu. Nah, kalau apa tuh? Kalau mandi kan boleh tayamumnya boleh duluan, boleh belakangan. Tapi kalau tayamum sebagai pengganti luka di anggota wudu, kapan tayamumnya itu? Bukan saat wudu, saat mencuci anggota yang ada apanya? Yang ada lukanya. Kenapa begitu? Karena wudu itu apa? Tartib. Jadi kalau belum selesai ini ya, belum dilanjutin, kan ini belum selesai. Karena tadi kan ada anggota luka yang tidak terkena air, ya, harus diselesaikan. Apa selesaiin? Pakai apaan? Tayamum, ya, itu. Nah, udah selesai semua baru lanjutin. Nah, kan wudu begitu, ya. Nah, itulah tadi ya.
kisah tentang apa ini? Tentang tayamum, apa itu tadi? Tayamum sebagai pengganti daripada mandi. Yang pertama, kalau memang tidak ada air sama sekali, cukup dia tayamum seperti tayamumnya wudu, ganti mandi. Tetapi kalau tayamumnya itu bukan karena nggak ada air ada tetapi bahaya, nah ya, maka gimana cara tayamumnya? Ya kalau itu tadi tayamum juga, mandi juga, atau tadi wudu ya, wudu pula, tayamum pula. Karena tayamum itu hanya sebagai ganti dari apa? Anggota yang tidak terkena air. Baik, nah kemudian kita lanjut sedikit lagi. Judul yang kedua, At-Tathhir minal aqdzaril hissiyati wal ma'nawiyah. Ya, tathhir, kita ini diperintah bersih-bersih. Ya. Kan judulnya kita diperintah mandi, perintah wudu, itu tidak lain kan hikmahnya supaya bersih. Namun bersihnya ya yang dianjurin kita ini ada dua, ada bersih dari kotoran hissi, kotoran yang apa? Kotoran materi lah. Ya. Kotoran materi hissi itu artinya kotoran yang bisa diketahui melalui panca indera. Ya. Kotoran hissi, kotoran yang bisa diketahui keberadaannya melalui apa? Panca indera. Bisa dilihat pakai mata, bisa dicium pakai apa? Hidung, bisa diraba dengan tangan, bisa dicicipi pakai apa? Lidah. Itu kan namanya panca indera. Ada 5, apalagi tuh? Hah? Telinga. Iya. Bisa didengar. Nah, kalau kotoran pakai didengar. Nah, enggak ada kali masih kotoran pakai didengar. Paling-paling 4 nih. Kotoran bisa dilihat, ini kencing, ini lihat ya. Kalau dicium bisa, oh ini bau pesing, oh berarti najis. 2. Apa lagi? Diraba, oh diraba bisa kotoran. Ya. Apa lagi tadi? Dijilat. Dijilat gitu. Bisa juga kotoran bisa diketahui dengan dirasa gitu. Nah, itu namanya kotoran apa? Hissi. Nah, itulah tadi mandi, wudu. Nah, itu kotoran hissi. Yang kedua, kotoran maknawi. Kotoran yang tidak bisa dilihat dengan indera yang 4 tadi. Oh, kotoran batin. Kotoran batin. Mana kotoran batin? Masya Allah, hati. Hati kita ini banyak sekali kekotoran-kekotoran. Itu nggak bisa dicuci, nggak bisa diudui. Nah, itu juga kita suruh nganjurin tuh bersihin. Nah, ini ya. Bagaimana cara ngebersihin kotoran yang tidak terlihat? Inna min ahdafi syariatil gharra'i al-inayata bi taharatil insan, di antara ahdab. Artinya ahdab di antara ya yang apa ya? Di antara ahdab tujuan, maksudnya tujuan ini di antara perintah agama kita agar supaya kita itu bersihin diri kita gitu. Ya, baik itu dari kotoran yang nyata gitu dan kotoran yang tidak nyata. Wa takhlisuhu minal aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah. Perintah kita membersihkan badan dari kotoran yang nyata dan maknawi, abstrak dan yang apa itu? Konkret. Ya, kan abstrak yang kelihatan, ya, konkret yang enggak kelihatan. Fil batin zahir, sama juga ada batin yang enggak kelihatan, zahir yang kelihatan. Ya, kalau tadi hissi sama maknawi. Wa i'dadahu al-i'dadar ruhi. Nah, di samping itu kita diperintah ya untuk i'dadahu i'dadar ruhi. Apa i'dad maksud? Menyucikan diri dari kotoran batin. Jadi dua-duanya disuruh bersih. Kenapa? Mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh maksudnya menghadap Allah? Salat. Kan dari tujuan kita mau salat suruh ngambil wudu, ya.
Ambil wudu. Kalau yang batal wudu, kalau yang mandi apa? Wajib. Kan judulnya mau sholat. Sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kita mau menghadap Allah tidak cukup bersih apa? Bersih yang zahir, harus bersih juga apa? Batin. Karena di depan kita ada Allah. Nah, ada. Ya. Li'idadihi ruhi, kita juga harus menyiapkan ya apa itu? Diri kita, hati kita dari segala, menyiapin, membersihin diri kita dari segala kotoran juga. Kenapa? Yu'ahiluhu lil wukuf bihabdatul qud. Supaya kita itu pantaslah, itu pantas menghadap siapa? Berdiri menghadap Allah SWT gitu. Nah, kalau hanya yang dibersihin yang zahir doang, yang batin kagak bersih, enggak layak gitu. Kita berdiri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadratil Quds maksudnya di hadapan Allah yang Maha Suci. Wa yasmu bihi ila apakin musyrikah. Nah, kalau badan kita bersih menghadap Allah, hati kita bersih menghadap Allah, maka yasmu bihi tuh. Maka orang yang sholat seperti ini yasmu akan tinggi ila apakin musyrikah, ya, tinggi ke atas yang bercahaya. Minal jalali wal baha, ini pakai bahasa ini. Artinya jalal wal baha kita itu ya besar ya menghadap Allah, wal baha wasumu wal kamal, sempurna itu. Walaqad syara'al islamul wudu wal ghusla lil mu'min. Nah, dan Islam ketika merintah mukmin muslim berwudu dulu, kalau enggak punya wudu, kalau batal wudu mandi, kalau memang punya junub gitu ya. Nah, itu diperintah liyakuna ramzan dalan ala taharatuz zahir, itu menunjukkan taharah bersih badan, taharah yang apa? Taharah yang kelihatan ya. Nah, jadi ketika kita mau sholat diperintah wudu bagi yang wajib wudu, yang batal wudu diperintah mandi, yang wajib mandi, itu baru bersih badan, baru bersih badan yang zahir ya. Itu yang tadi dikatakan taharah hissiyah. Nah, itu Islam tidak hanya merintah membersihin badan, kama da'ahul Islam. Nah, kemudian Islam pun memerintah kita sebaiknya gitu, walaupun ini enggak menjadi syarat sahnya sholat. Kalau yang tadi kan taharah yang zahir menjadi apa? Syarat sah. Walaupun taharah yang batin tidak merupakan syaratnya sholat, namun ya seyogyanya seorang mukmin ketika menghadap Allah, di samping badannya bersih dari hadas kecil dan besar, maka diperintah pula membersihkan hatinya, dirinya dari apa tuh? Segala macam dosa. Nah, ini dosa ini kotoran yang enggak kelihatan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya membersihkan itu bukan pakai wudu, bukan pakai apa? Mandi, bukan tayamum. Nah, ya. Caranya membersihin dari kotoran yang batin itu ijtinabil ma'asi wal asam. Jauhin maksiat ya. Dan segala macam apa? Dosa. Jadi kita mau menghadap Allah harus jauhin dari segala maksiat dan dosa. Kalau memang terjadi, istighfar dulu, taubat. Nah, itu supaya batinnya pun jadi apa? Bersih. Yuk. Liyakuna unwanan ala taharatil batin. Nah, jadi jauhin dosa itu adalah untuk membersihkan kotoran yang batin. Ya, baik. Jadi kita ulangi lagi kesimpulan, al-wudu wal ghuslu innama yuqsadu bihiman nadhafatu zahirah. Diperintah kita wudu dan mandi itu tadi, kalau ada junub mandi, kalau batal wudu itu membersihkan kotoran yang kelihatan tuh ya, yang ada di badan. Adapun wahya taharatun hissiyah, itu taharah yang apa itu, yang konkret ya. Nah, atau abstrak gitu. Nah, kalau kelihatan apa? Konkret. Nah, itu kalau wudu sama mandi.
Wa hiya taharat tu'awwidul muslim ala hayati tuhri fin nafsi wal khuluq wad din. Dan kita pun diperintah untuk membiasakan diri membersihkan apa ini? Membersihkan hati dari segala macam apa? Kekotoran yang tidak terlihat itu. Fin nafsi wal khuluq wad din, akhlak, agama. Yaitu membersihkan dengan apa itu tadi? Ya, membersihkan dengan cara apa? Ya, taubat sama Allah atau jauhin maksiat, ya. Wa taj'aluhu ya'tadu tariqat tahara wa nadhafa fi syatta syu'uni hayatihi, ya. Nah, kalau memang ini dilakukan oleh mukmin setiap kali dia mau sholat, ya, berarti seorang mukmin itu ya apa itu? Semua urusannya itu dalam keadaan bersih. Karena sholat itu berapa kali? Kan 5 kali, ya. Berarti sepanjang harinya seorang mukmin itu bersih. Baik itu badannya ataupun apa? Ya, badannya ataupun hatinya. Fi badanihi, badannya bersih. Malbasihi. Oh. Ya. Apa itu tadi? Pakaiannya gitu kan, orang sholat itu harus bersih. Badannya harus bersih, pakaiannya harus bersih. Mat'am. Nah, kalau mat'am ini yang dikatakan thaharah ma'nawiyah, ya. Kan enggak boleh kita masukin makanan dan minuman kalau yang tidak halal. Nah, ini namanya thaharah nih, bukan thaharah hisiah nih kalau makanan. Ya, thaharah ma'nawi, ya. Kita pelihara jangan sampai badan kita ini masuk apa makanan yang haram. Sebab itu dosa. Nah, berarti dosa thaharah apa tuh? Maknawi, ya. Wa qad haddal Islam ala dzalik. Ya, Islam menganjurkan semua itu li'annahu dinut taharah wa nadhafah. Karena Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya itu untuk selalu apa? Bersih, ya. Wasiyabaka fatahhir, ini salah satu ayat berbunyi maka pakaianmu itu apa? Bersihin, ya. Jadi kita diperintah pakai pakaian yang suci. Ini pakaian ada 2 juga, ada suci daripada kotoran najis gitu. Dan pakaian suci juga dari kotoran apa ya? Dosa. Nah, kalau dia nyolong, ya. Nah, orang mau sholat pakai pakaiannya nyolong, tahu nyolong? Ya, atau punya orang diambil. Ya, walaupun dia itu ya bersih dari najis, namun kotor juga. Jadi bukan hanya baju itu terbebas dari najis, beli baju pun dari uang yang halal gitu. Atau dikasih orang gitu, nggak beli dikasih, baru halal. Tapi kalau sholat pakai pakaian hasil curian, nah berarti di sini toharohnya hanya hisi, maknawinya nggak toharoh. Itu bukan hanya itu, bukan hanya hati, pakaian juga toharoh, hisi wal maknawi, pici juga toharoh. Jangan picinya boleh nyolong. Nah sekarang badan gitu. Jangan sampai kita masukin makanan, minuman yang haram. Walaupun ente ngambil wudhu, walaupun ente mandi, ya, nah itu berarti kan baru kotoran apa itu? Baru kotoran hisi. Nah kotoran yang ada di dalam badan itu menghadap Allah. Nah, makanan itu yang masuk ke dalam kotor, itu kan nyolong, makanan nyolong, ya haram. Nah itu kotor juga dalam. Jadi badan itu luar dalam bersih menghadap Allah. Nah itulah ajaran Islam. Nah, ini zahir batin. Ya. La ajaba antu'na syariah al-ghara bi taharatul insan. Jadi tidaklah mengherankan kalau ajaran Islam memerintahkan manusia selalu bersih, baik zahir dan batin. Fatuhur syatrul iman. Nah, oleh karena itu kata Nabi, ya, bersih itu separuh atau sebagian daripada apa? Jadi iman. Jadi kalau kita belum bersih zahir dan batin, baru iman kita baru separuh gitu. Belum sempurna tuh iman. Wa sadaqallahul azim
Benarlah Allah di dalam firman-Nya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tazkurun. Ketika Allah Ta'ala perintah kamu wudu, perintah kamu mandi, itu bukan nyulitin kamu gitu, bukan membuat kamu tuh sulit, tetapi tujuannya supaya apa itu? Ya, badanmu zahir dan batin apa? Bersih. Kalau bersih berarti yutimma ni'matahu, nikmatnya Allah sempurna. La'allakum tazkurun, semoga kamu ya, kalau udah tahu perintah Allah itu hikmahnya ini, perintah Allah hikmahnya ini, semoga kamu syukur. Nah, kalau syukur gimana? Ngerjain gitu. Syukur itu gimana? Ya, udah tahu begitu ya kerjainlah, itu artinya syukur. Bukan alhamdulillah doang tapi kerjainnya kagak, itu bukan syukur. Kalau udah tahu apain? Dikerjain thaharah zahir dan thaharah apa? Batin. Nah, kena waktu. Ya sudah sampai. Iya. Ya, baik, saya udah dapat pahami. Jadi kita ini janganlah nyari debu, kalau mau tayamum baru nyari. Ya. Jadi ente enggak ini kan enggak sakit ngapa. Sediain debu di rumah gitu. Jangan kalau udah mau tayamum baru nyari debu. Masalah. Kemarin jadi di antara jasanya Anis ya, bikin resapan. Tahu bikin resapan? Di jalan-jalan bikin apa itu? Gali apa itu? Gali lubang. Masa saya jalan kemana-mana malam tuh. Banyak tanah-tanah tuh yang buat bikin resapan, kan tanah itu pinggir jalan. Saya ambil. Dia bawa plastik, saya ambil. Gitu. Padahal saya nggak tahu, yang saya ambil gitu. Itu kan tanah. Taruh di rumah, saya jemur. Kan tanahnya masih basah, dijemur. Yang namanya debu itu tanah yang kering, yang halus. Ya. Ini kan tanah yang dari dalam tuh murni, nggak kecampuran puing, nggak apa. Ya ente jalan lewatin. Ya. Nah, pada waktu mau tayamum baru nyari. Ya. Ditinggalin warisan sama orang tua ente jual, akhirnya tinggal setongkrongan, bangun habis ya, sehingga mau cari tanah susah, kan begitu judulnya, iya kan? Jadi nyari tanahnya itu bukan pada waktu mau tayamum. Sekarang tuh ente lagi jalan sono sini ada tanah, itu ambil bawa pulang, bungkus ya, dikeringin, dihalusin, taruh di botol, nanti pada waktu tayamum kan gitu. Iya, makanya tadi itu tanah yang resapan tuh, yang dari bawah tuh kan masih itu kelihatan tuh tanahnya tuh merah apa. Jangan ngambil tanah yang di atas permukaan tanah. Itu tanah itu udah kecampuran apa itu? Iya gitu. Nah, seandainya Ustadz saya nggak punya tanah, itu tadi tuh ngambil tuh tanah. Iya. Yang Anis bikin apa itu tadi? Gali. Baik. Nah, mari sebelum kita baca Zikrul Tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita